Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan hasil dari ujian dasar pemrograman, yang mana soalnya adalah kita diminta untuk membuat flowchart dan pseudocode dari sebuah program yang bertujuan untuk menghitung luas segi empat. Di sini segi empatnya, di sini pengguna diberikan pilihan apakah ingin menghitung persegi atau persegi panjang, ya, karena segi empat itu kan ada dua, segi persegi dan persegi panjang, dan pilihan tersebut dijalankan dalam sebuah metode yang mana metode ini memproses untuk luasnya, dan kemudian setelah itu user ditanyakan lagi, terakhir user ditanyakan lagi apakah ingin mengulang prosesnya atau tidak. Oke, baiklah, kita masuk ke jawabannya. Pertama-tama, perkenalkan, saya Vero Wahyu Permana dengan NIM 2304010101008, dan dosennya Ibu Sian Ramadona Haseltin, Eskom Mkom. Di sini tentu saja kita memulai suatu program dengan simbol seperti ini. Ya, kita mulai programnya. Setelah itu kita mendeklarasikan variabel apa yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan variabel pilihan dengan tipe data numerik, dan variabel panjang lebar sisi juga dengan tipe data numerik. Kemudian variabel ulang dengan tipe data string. Variabel pilihan ini untuk menyimpan nilai dari pilihan user, apakah pilihannya persegi atau persegi panjang. Kemudian variabel panjang lebar dan sisi ini ya tentu saja untuk menanyakan ke user panjang lebar atau besarnya sisi dari persegi atau persegi panjang. Kemudian untuk variabel ulang dengan tipe data string ini untuk menyimpan jawaban dari user apakah dia ingin mengulang atau tidak. Oke, selanjutnya setelah pendeklarasian tersebut kita masuk ke sini. Di sini program akan mengeluarkan outputnya satu atau dua, satu itu persegi atau dua itu persegi panjang. Setelah dikeluarkan output ini tentu saja dilakukan proses inputnya dari user tersebut memasukkan angka 1 atau 2, ya, dan bisa juga dengan angka 3, 4 atau 0 atau min. Nah, itu nanti akan kita pisahkan. Nah, di sini pilihan tersebut adalah jika pilihan tersebut tidak sama dengan 1 atau tidak sama dengan 2, berarti pilihannya bukan 1 dan 2, berarti pilihannya bisa 3, 4 atau 0 atau min 1. Nah, jika pilihan tersebut tidak sesuai, maka dia akan mengulang lagi ke sini. Dia akan mengulang lagi, mengeluarkan lagi output pilihannya persegi atau persegi panjang. Nah, oke, jika pilihan yang dimasukkan oleh user tersebut sesuai dengan dalam arti pilihan tersebut 1 atau 2, maka dia lanjut ke proses selanjutnya ke sini. Di sini program akan menentukan pilihan lagi. Jika pilihannya sama dengan 1, maka prosesnya akan lanjut ke sini, ke ya. Oke, jika pilihannya tidak sama dengan 1, maka program akan lanjut ke sisi kiri ini, dan sisi kiri ini yang akan dijalankan. Oke, kita bahas satu-satu. Jika pilihannya sama dengan 1, maka program akan mengeluarkan output dan menanyakan besar sisinya berapa, panjang sisinya. Jadi kemudian program menunggu input dari user sampai user memasukkan besar dari sisi tersebut. Nah, kemudian setelah user memasukkan nilai dari panjang sisi tersebut, maka program akan memanggil metode segi 4. Maka program akan memanggil metode segi 4. Di sini segi 4, kemudian memasukkan nilai tersebut ke ini variabel sisi, ya. Dan kemudian setelah diproses dalam metode segi 4 ini, maka metode tersebut mengembalikan nilai ke program utama. Kemudian program utama lanjut mengeluarkan output yang sudah hasilnya sudah diproses oleh metode tadi, kemudian mengeluarkan output besar luas yang sudah dihitung dari metode.
kemudian luasnya dikeluarkan, dan kemudian program akan menanyakan ke user apakah mau mengulangi lagi. Nah, apakah mau mengulangi lagi, kemudian hasil jawaban dari user tersebut akan disimpan ke variabel ulang ini tadi yang saya bilang tadi, yang dalam bentuk tipe datanya string, disimpan di sini. Nah, jika nilai dari variabel ulang ini adalah ya, maka dia akan mengulang ke sini. Dia akan mengulang ke sini, dan program akan mengeluarkan output persegi atau persegi panjang, begitu seterusnya. Tapi jika nilai dari variabel ulang ini adalah n atau tidak atau 0, maka dia akan menghentikan programnya. Oke. Ini untuk yang pilihan ini, untuk pilihan yang tidak sama dengan 1, hampir sama ya. Program mengeluarkan output besar sisi, menanyakan, kemudian program menunggu inputnya dari user. Setelah didapati besarnya, maka metode segi 4 dengan nilai-nilai panjang dan lebar dimasukkan ke sini, dipanggil metodenya, kemudian metodenya dalam metode tersebut diproses. Kemudian setelah hasilnya didapat, hasilnya di return lagi, dikembalikan ke program utama, dan program utama melakukan output luas. Oke, seperti ini lagi ya. Oke, selanjutnya kita ke metodenya. Di sini metode segi 4 ini dia akan menerima 2 masukan, dan metode segi 4 ini yang persegi namanya sama. Metode persegi dia akan menerima 1 masukan, dan untuk persegi panjang dia menerima 2 masukan di sini. Kemudian nilai panjang dan lebar ini diproses dengan dikalikan panjang kali lebar, dan kemudian hasilnya dikembalikan ke program utama. Sama untuk metode menghitung luas persegi dengan nama metodenya segi 4, dan masukkan satu variabel ini. Dia akan memproses masukan yang satu ini dengan mengalihkan sisi-sisinya, sisi kali sisi. Kemudian hasilnya dikembalikan ke program utama. Oke, ya. Ini dikembalikan ke program utama, dikembalikan ke output, dan ini juga dikembalikan ke program utama dengan output luas ya. Oke, itu untuk flowchartnya. Sekarang kita akan masuk ke pseudocode-nya. Pseudocode-nya di sini kita tentu saja mulai programnya, dan kemudian deklarasi. Kita akan mendeklarasikan untuk pilih untuk variabel-variabelnya tadi, variabel pilihan panjang, lebar, dan sisi. Kemudian untuk variabel ulang dalam bentuk char atau karakter atau string. Kemudian di sini kita akan melakukan pengulangan ya. Kita akan melakukan pengulangan. Kita akan melakukan pengulangan. Di sini pengulangan tersebut yang menanyakan ke user apakah ingin mengulang proses penghitungannya. Nah, kita akan menggunakan do while ya, do while sampai sini ya, and do. Nah, do while lakukan ketika nilai variabel ulangnya adalah y, maka program akan mengeluarkan output 1 apakah persegi, 2 persegi panjang, 1 atau 2. Kemudian program akan meminta user, akan menunggu masukan dari user, dan masukan tersebut disimpan dalam variabel pilih ya, sini disimpan dalam variabel pilih. Kemudian kita akan melakukan seleksi. Jika pilihnya sama dengan 1, maka program akan mengeluarkan output masukan panjang sisinya. 1 itu adalah persegi ya. Jika user memilih persegi, maka program akan mengeluarkan output masukan panjang sisinya. Kemudian program akan menunggu input dari user, menunggu masuk panjang dari sisinya. Jika sudah dimasukkan panjang sisi dari user, maka program akan memanggil ini metode yang namanya segi 4
dengan satu variabel dengan satu argumen sisi. Nah, setelah memanggil metode ini, kita bahas ke metodenya. Ini metode manggil setelah user memasukkan panjang sisi, maka program akan memanggil metode segi 4 dengan satu masukan atau argumen, ya. Kemudian ini masukannya, ini dia, ya. Ini dia untuk metode sisinya seperti tadi yang di flowchart. Kita mendeklarasikan lagi luasnya, deklarasi luas. Dalam metode ini ada deklarasi luas, kemudian luas adalah sisi kali sisi. Kemudian setelah didapat nilai luas ini, nah nilai luas ini dikembalikan ke program utama, ya. Oke. Nilai luas setelah memanggil ini berarti setelah program memanggil metode ini, berarti metode ini akan melakukan proses program di dalamnya. Kemudian nilai yang dipanggilnya dikeluarkan dan dimasukkan ke program utama. Nah, kemudian program utamanya akan melakukan output, yaitu nilai dari luas, ya. Kemudian else, berarti else ini untuk sini, else jika pilih 1, else-nya berarti 2, ya. Jika pilihannya adalah 2 berarti persegi panjang, maka komputer akan melakukan output masukkan besar panjang dan lebar. Oke. Kemudian program akan menunggu input dari user besar dari panjang dan lebar. Setelah dimasukkan oleh user, maka program akan memanggil kembali metode yang ada. Program akan memanggil metode segi 4 dengan 2 argumen atau 2 masukan panjang dan lebar. Nah, di sini metodenya di sini, ya. Ini metodenya. Setelah dipanggil, maka program akan menjalankan metode ini. Nah, metode sini sama, 2 argumen atau 2 masukan, dan di dalam metode dideklarasikan suatu tipe data numerik dengan nama variabelnya luas. Kemudian luas ini adalah panjang kali lebar. Dan kemudian setelah luas ini didapat, dan nilai luas ini dikembalikan ke program utama yang memanggilnya ke sini. Ya, dipanggil ini berarti luas yang tadi dapat di sini dipanggil ke program utama. Nah, kemudian program utama mengeluarkan tampilan luas. Ya, maka di sini akan tertera luas. Kemudian and if, berarti proses if-nya selesai. Karena ada 2 if aja, if 1 sama if 2. Oke. Selesai. Kemudian program akan menanyakan ke user apakah mau mengulangi lagi dari awal, dan masukan dari user akan dimasukkan ke variabel ulang. Oke. Nah, jika nilainya y atau iya, maka program akan mengulang lagi dari awal dari sini, ya. Sini diulang lagi. Tapi jika yang dimasukkan adalah n atau tidak atau 0, maka program berhenti. Oke, program stop. Oke, sampai sini. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup sekian penjelasannya dari flowchart utama, kemudian flowchart dari metode. Ya, ini flowchart metode dari persegi dan flowchart metode dari persegi panjang. Kemudian ini adalah pseudocode-nya, pseudocode program utama ini, dan ini pseudocode dari metode, persegi, dan ini pseudocode dari persegi panjang. Oke, terima kasih atas waktunya. Akhir kata, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.